Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjanisa Ismail dari kelas M94, Prodi PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proses pembelajaran bahasa. Langsung saja, ada 5 pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, model. Kedua, strategi. Ketiga, pendekatan. Keempat, metode. Dan yang terakhir, teknik. Langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu model. Model adalah tiruan atau replika dari sebuah benda yang sesungguhnya. Model pembelajaran adalah sebuah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir pembelajaran yang disusun oleh fasilitator atau yang biasa disebut oleh seorang guru. Dapat dikatakan model pembelajaran adalah bingkai atau bungkus dari pelaksanaan suatu metode, pendekatan dan teknik pembelajaran. Memang pada dasarnya istilah model pembelajaran ini memiliki makna yang jauh lebih luas daripada metode, strategis, dan teknik pembelajaran. Kemudian selanjutnya, contoh dalam pembelajaran, yaitu flipped classroom adalah sebuah model pembelajaran yang membalik proses belajar. Jadi, guru yang memberikan materi untuk dieksplorasi siswanya. Kemudian di pertemuan selanjutnya, siswa dan guru sama-sama membahas materi yang sudah ada sebelumnya. Jadi ketika ada pertemuan antara siswa dan guru, anak-anak tidak datang dengan zero knowledge. Artinya anak-anak memiliki pengetahuan materi yang didapatkan sebelumnya. Namun seperti yang saya katakan tadi, memiliki gambaran mengenai apa yang sedang dipelajari siswa tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu strategi. Strategi pembelajaran adalah sebuah usaha menggunakan strategi sistematis yang dilakukan secara efektif untuk mendapatkan sebuah pencapaian dan juga kesuksesan dalam aktivitas pembelajaran. Terutama di dalam dunia pendidikan, strategi ini bisa diartikan sebagai sebuah rancangan atau juga metode dalam mencapai tujuannya. Strategi pembelajaran adalah sebuah perencanaan yang di dalamnya terdapat rangkaian kegiatan yang didesain khusus dan juga secara sistematis. Kemudian selanjutnya, contoh pembelajaran strategis. Contoh pembelajaran strategis yang satu ini merupakan strategi yang dengan kadar mempunyai pusat pada guru yang paling tinggi. Akan tetapi, strategi ini merupakan strategi yang paling sering digunakan. Contohnya strategi pembelajaran ceramah, pertanyaan didaktik, pengajaran latihan, dan eksplisit serta demonstrasi. Kemudian materi selanjutnya yaitu pendekatan. Pengertian pendekatan pembelajaran adalah sebuah perspektif akan teori yang berperan sebagai landasan dalam memilih metode dan teknik pembelajaran. Proses ini digunakan oleh para guru dalam mempersiapkan sehingga menyajikan bahan pembelajaran yang akan diajarkan kepada siswa. Selanjutnya, contoh pendekatan dalam pembelajaran, yaitu salah satunya pada pendekatan konstruktivisme. Dalam pendekatan tersebut, siswa-siswi diberdayakan melalui pengetahuan yang mereka miliki. Mereka akan saling berbagi strategi berpikir secara kritis tentang proses pemecahan suatu masalah. Nah, dalam hal ini dapat dikaitkan dengan kegiatan diskusi di mana para siswa-siswi ini saling mengemukakan pendapatnya untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian selanjutnya, metode. Metode pengajaran bahasa berarti perencanaan secara menyeluruh
untuk menyajikan pelajaran bahasa secara sistematis. Metode bersifat prosedural, artinya penerapan suatu metode dalam mengajarkan bahasa mestilah dikerjakan melalui langkah-langkah tertentu dan bertahap, yaitu menyusun rencana pembelajaran, menyajikan materi, mengevaluasi hasil proses belajar mengajar, menyusun metode selalu berdasar pada pendekatan tertentu, misalnya pendekatan komunikatif, CBSI, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya contoh dalam pembelajaran bahasa, yaitu salah satunya bisa menggunakan metode bibahasa. Pada metode ini mempermudah siswa untuk memahami bahan ajar yang diajarkan oleh guru. Setiap siswa mempunyai bahasa ibunya sendiri, sehingga mereka tidak lagi dipusingkan dengan adanya kosakata baru ataupun fonetik-fonetik baru yang sedang dipelajarinya. Nah, sebagai contoh, bila peserta didik disuruh untuk mendefinisikan apa sih itu belajar, maka dari setiap anak akan memberikan definisi-definisinya mereka sendiri dan berbeda-beda. Nah, ini yang dinamakan oleh bibahasa. Selanjutnya yaitu teknik. Teknik dalam pembelajaran bahasa mengacu pada pengertian implementasi perencanaan mengajar di depan kelas. Teknik mengajar berupa berbagai macam cara atau kegiatan untuk menyajikan pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran khusus. Teknik mengajar bersifat individual dan situasional. Teknik mengajar berdasar pada metode tertentu. Nah, contoh dalam pembelajaran yaitu dalam pembelajaran ada beberapa teknik mengajar yang biasa digunakan oleh guru dalam pembelajaran, misalnya teknik pembelajaran ceramah, berupa ceramah ataupun berupa tanya jawab dan lain sebagainya. Kemudian kesimpulan dari hasil pemaparan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan antara model pembelajaran, pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, dan teknik dan metode pembelajaran. Walaupun perbedaan itu tidak begitu tegas tampak, karena semua istilah merupakan satu kesatuan yang paling menunjang untuk melaksanakan proses pembelajaran. Jadi, model pembelajaran adalah bisa diumpamakan sebagai pembungkus proses pembelajaran yang di dalamnya ada pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Contohnya model yang digunakan oleh guru yaitu PACAM. Pendekatan pembelajaran yang telah ditetapkan pemerintah adalah pendekatan pembelajaran yang terfokus kepada siswa, di mana strategi pembelajarannya yaitu strategi siswa aktif dan bisa menggunakan gagasan-gagasan ataupun penemuan-penemuan. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Apabila ada materi yang kurang jelas ataupun salah, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.